mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Komci, Bapak Antonius Nawaban, Bapak dan Ibu Manajemen Marketing, Bapak-bapak yang berada di ruangan ini dan di cabang Purwokerto, cabang Semarang, cabang Sukabumi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan hari ini, kita berkumpul dalam acara pelepasan Bapak Supervisor dikarenakan berakhirnya masa bakti di PT Yakult Indonesia Bersana. Bapak Firdaus dari cabang Jakarta 2, Bapak Idol Resmandono dari cabang Purwokerto, Bapak Masudi dari cabang Semarang, Bapak Muhammad Jadi dari cabang Sukabumi. Sebelum dan tempat kami persilakan. Berikan Selamat sore. Sore. Yang di sana bisa kelihatan. Yang di sana maksudnya yang di cabang. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Bisa tunggal. Oke, sekali lagi selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? luar biasa. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua atas kerja keras tiap hari. Karena sekarang masih situasi kita dalam pandemi COVID, jadi ada banyak kesulitan tiap hari. Walaupun seperti itu, Bapak dan Ibu kerja keras tiap hari. Terima kasih banyak. Dan juga saya mau sampaikan juga mohon maaf karena juga ya ini karena pandemi COVID. Sebenarnya acara seperti ini mau langsung sama masing-masing supervisor yang mau pensiun, tapi karena ada pandemi COVID ini, acara ini jadinya seperti ini. Jadi untuk itu juga saya mau sampaikan mohon maaf. Dan khususnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Firdaus, Pak Ino, Pak Yadi, dan Pak Masudi atas kerja keras dan lama di Yakult seperti itu. Dan Pak Firdaus dan Pak Masudi kerja di Yakult sudah 28 tahun lebih. Dan Pak Ino sama Pak Yadi 27 tahun. Begitu ya, Dek? Terima kasih banyak selama 28 tahun dan 27 tahun. Mungkin Bu Endang 28 tahun lalu belum lahir. Belum menikah. Ya, terima kasih banyak. Dibandingkan 28 tahun lalu atau 27 tahun lalu, mungkin ya, perusahaan sangat berubah, perusahaan ini. Ya, contoh kalau 28 tahun lalu, tahun 1992, penjualan kita ya bisa dikatakan hanya 254 dolar per tahun. Tetapi ya Bapak dan Ibu sudah tahu, penjualan kita sudah hampir 5 juta dolar. Dan juga jumlah karyawan kita sekarang 6.300 orang lebih, dan juga jumlah cabang sudah 97, sebentar lagi jadi 100. Jadi dibandingkan 27 atau 28 tahun yang lalu, perusahaan kita bisa berkembang, perusahaan kita bisa menjadi perusahaan besar. Memang ini berkat usaha dari seluruh karyawan kita, termasuk 4 orang supervisor yang hari ini mau pensiun.
Jadi saya mikir memang 4 orang supervisor ini Pak Firdaus, Pak Inon, Pak Yani, sama Pak Masudi memang hari ini besok hari terakhir di Tiongkok. Tapi ya karena ada usaha keras, ada kerja keras dari 4 orang supervisor ini, maka perusahaan bisa berkembang seperti sekarang. Saya pikir kalau Pak Firdaus, Pak Inon, Pak Yani, sama Pak Masudi kalau tidak kerja di Angkor, mungkin perusahaan kita tidak sampai seperti ini. Jadi saya menghargai terhadap usaha keras atau kerja keras untuk Pak Firdaus, Pak Inon, Pak Yani, sama Pak Masudi. Mungkin selama 27 atau 28 tahun, mungkin bapak-bapak ada masalah atau kesulitan juga, baik masalah di kantor maupun perusahaan di baik masalah di rumah atau masalah di kantor juga. Tapi walaupun ada kesulitan, ada masalah seperti itu, selama 27 atau 28 tahun bapak-bapak kerja keras terus dan bisa berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan ini. Jadi pola seperti itu atau sikap seperti itu, ya saya pikir bagi perusahaan kita sekarang juga ya hal yang bisa berharga. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak pada Pak Firdaus, Pak Inon, Pak Yani, dan Pak Masudi. Terima kasih banyak. Dan ini buat kita sendiri. Mulai sekarang pun kita harus kerja keras lagi supaya perusahaan kita bisa berkembang terus, dan supaya 4 orang supervisor yang hari ini pensiun tidak merasa malu, maka bisa merasa bangga sebagai orang yang baru. Jadi Pak Firdaus, Pak Inon, Pak Inon di mana Pak? Pak Yani, ya Pak. Dan Pak Masudi, ya terima kasih banyak Pak, Bapak-bapak. Jadi memang hari ini hari terakhir untuk kerja di Angkor, dan mulai besok ya silakan santai relax. Tidak perlu bangun pagi-pagi lagi. Mungkin main sama cucu gitu ya. Tapi jangan lupa Yakult, dan jangan lupa minum Yakult, dan kadang-kadang bapak-bapak cek di toko misalnya. Kalau ada masalah Yakult, tolong kasih masukan ke kita. Ya, terakhir semoga Pak Firdaus, Pak Inon, Pak Yani, dan Pak Masudi sehat selalu dan bisa berjalan dengan baik untuk kehidupan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Waguci. Selanjutnya, sambutan dari pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati jajaran direksi, manajemen, dan Bapak Ibu supervisor yang hadir di kantor pusat maupun yang ada di kantor cabang Semarang, Sukabumi, dan Purwokerto yang mengikuti acara ini secara virtual. Salam sehat Bapak Ibu semua. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID yang belum berakhir, dan semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan. Awalnya acara hari ini akan dilaksanakan mungkin pada saat momen di mana kita bisa berkumpul seperti di ISN dan
saja kita dibatasi karena situasi pandemi, maka kegiatan ini dilakukan secara terbatas di kantor pusat dan cabang secara virtual dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini baik di kantor pusat maupun di cabang sudah hadir rekan kita yang dimana akan memasuki purnama baktinya di PT Yakul Nusa Bersada. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kawaguchi bahwa Bapak Firdaus dari cabang Jakarta 2 masa kerjanya sudah 20 tahun dan memang hanya Pak Firdaus yang bisa kita undang karena kondisi COVID ini ke kantor pusat, sedangkan bapak-bapak yang lain mengikuti secara virtual. Bapak Muhammad Yani mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Yani, masa kerjanya 27 tahun 4 bulan. Pak Idon dari Purwokerto 27 tahun dan Pak Masudi ini yang mungkin paling terlama, masa kerjanya 28 tahun 9 bulan. Apabila kita melihat kilas balik perjalanan masa kerja rekan-rekan kerja kita ini yang lebih dari 27 tahun di PT Yakul Nusa Bersada, tentunya banyak momen yang sudah dilewati bersama. Ya, seperti pada saat masa-masa sulit perusahaan, saat menghadapi krisis moneter tahun 98 dan tahun 2007, di mana perusahaan tidak mengalami pertumbuhan dibanding tahun lalu. Selain daripada itu, dengan semangat kebersamaan dari bapak-bapak atau rekan kerja kita yang mau purnabakti, kebersamaan yang kuat dari dan khususnya di bagian direct sales department, pada akhirnya kita mampu bersama-sama keluar dari situasi yang sulit pada saat itu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak supervisor yang akan pensiun. Dan dengan pengalaman tersebut, rekan-rekan kita ini mampu memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting bagi PT Yakul Nusa Bersada. Pada saat pencapaian penjualan rata-rata 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan 6 juta botol di tahun lalu. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentunya akan ada pesan yang akan disampaikan, dan ini akan memberikan kita inspirasi, motivasi, dan semangat kepada kita semua di sini untuk melanjutkan cita-cita dan harapan dari rekan-rekan kita yang akan memasuki purna tugas di PT Yakul Nusa Bersada. Dan akhir kata, mewakili manajemen dan lebih dari 2.200 karyawan di bagian direct sales, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang tulus, dan banyak terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang terus-menerus selama ini kepada bapak-bapak sekalian. Dan juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung bapak-bapak selama bekerja di PT Yakul Nusa Bersada. Serta permohonan maaf kami apabila ada hal yang kurang berkenan selama ini. Selamat memasuki masa purna bakti. Semoga tetap selalu menjaga kesehatan, panjang umur, dan selalu bahagia bersama keluarga. Dan jangan lupa tetap minum Yakult. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony. Selanjutnya, kesan-kesan dari supervisor yaitu dari Bapak Firdaus, Bapak Muhammad Yani. Untuk kesan-kesan dari supervisor kita mulai dari Selamat sore. Pertama saya mohon maaf, rambut saya agak berantakan karena saya takut disentuh oleh tukang cukur. Takut keluar corona. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan berbicara di depan bapak-bapak direksi dan pimpinan semua. Mohon izin untuk saya menyebutkan nama bapak-bapak yang tidak ada di dalam forum ini atau di tengah-tengah kita saat ini. Ya. Yang kami hormati Bapak Senayono Bueno, Bapak Hiroshi Kawaguchi selaku Presiden Komisaris dan Presiden Direktur PT Yakul Indonesia Bersada. Izin
Izinkan kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tulus pada bapak-bapak yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan bergabung di perusahaan ini. Salam hangat juga kami beserta keluarga kami sampaikan kepada Bapak Hiroyuki Kawada, meskipun beliau sudah tidak lagi bersama kita saat ini. Kami mempunyai kesan yang sangat membanggakan pada beliau di tengah-tengah kesibukan beliau selaku wakil presiden direktur pada saat itu. Beliau selalu mensupport, bahkan pada saat acara pribadi kami, ketika kami menikahkan anak kami, beliau menyempatkan hadir memberikan doa restu bersama Ibu Lestari beserta para manajemen. Bapak Antonius Nawaban, Direktur Marketing dan Komunikasi dan Komersial yang kami hormati, figur yang kami banggakan dan kami hormati. Bagi kami, Bapak adalah orang tua kami yang selalu menasihati ketika kami keliru. Bapak adalah guru kami ketika kemampuan kami masih kurang. Bapak adalah pimpinan kami yang selalu memberi suri tauladan kedisiplinan, dan Bapak adalah sahabat kami untuk bersenda gurau ketika ada kalanya kami merasa lelah. Terima hormat dan terima kasih yang tulus dari kami. Semoga Bapak Antonius selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang dalam kebahagiaan. Begitu juga doa ini untuk bapak-bapak direksi serta seluruh karyawan PT Yakult Indonesia Persada. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu manajemen, terima kasih telah memberikan arahan-arahan kepada kami dalam melakukan pekerjaan. Mohon maaf dari kami yang kurang sempurna dalam mengimplementasikan pekerjaan-pekerjaan dari bapak-bapak dan ibu semua. Bapak-bapak dan ibu rekan supervisor, terima kasih atas kerja bersamanya selama ini. Mohon maaf apabila ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan selama ini. Pesan kami, teruslah berkarya di perusahaan yang kita cintai ini. Kontribusi yang berintegritas dari bapak-bapak dan ibu-ibu supervisor serta seluruh karyawan sangat penting bagi perusahaan ini, bagi PT Yakult Indonesia Persada, dan kebahagiaan bapak-bapak dan ibu supervisor dan seluruh karyawan beserta keluarga. Kesan-kesan kami selama 28 tahun kami bergabung di perusahaan ini, yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1992 sampai memasuki purnawakti tanggal 31 Juli 2020 menjadi kesan mendalam bagi kami dan akan selalu kami ceritakan kepada cucu kami kelak. Kesan-kesan ini mulai dari yang pertama, yaitu krisis tahun 1998, yang mana perusahaan besar banyak yang belum tikar, tapi PT Yakult Indonesia Persada tetap eksis. Kalau boleh saya menyebutkan tokoh karismatik almarhum Bapak Sujanto Otman, memotivasi kami pada krisis waktu itu. Jangan khawatir, kita akan maju terus, dan jangan khawatir akan gaji para karyawan yang terlambat. Dan terbukti sampai detik ini kami merasakan gaji tidak pernah terlambat. 28 tahun atau 336 bulan, 336 kali kami menerima gaji, satu hari pun tidak pernah terlambat. Betul ya? Bahkan kalau tanggal 25 jatuhnya hari libur,
Kemudian pesan kami yang kedua, diberangkatkannya kami ke Jepang pada tanggal 1 dan 9 November 2010. Sungguh suatu perjalanan yang menyenangkan dengan Jepang bersama dengan direksi Bapak Indra Cahyono, manajemen, karyawan dan ibu serta momen yang tak terlupakan sampai akhir kami yang ketiga, yaitu perayaan ulang tahun PT Indonesia Persada yang ke-25 tahun bertepatan dengan tanggal lahir saya, jatuh pada tanggal 18 Februari 2016, ulang tahun saya yang ke-52 tahun. Pada waktu itu dihibur oleh Ayu Ting dan Bapak Saneo Weno main sulap. Kesan kami yang keempat, yaitu perusahaan tidak melepas begitu saja karyawannya yang memasuki purna bakti, melainkan masih diberi pembekalan dan pelatihan memasuki kehidupan baru setelah tidak lagi berkarir di perusahaan kita, yang berlangsung pada tanggal 6 dan 8 November tahun 2019 yang lalu. Dan kesan yang terakhir yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19, yang mana perusahaan besar collab dan mem-PHK karyawannya. Sebut saja perusahaan besar Boeing, ya. Pemegang lisensi terbesar di Indonesia, perusahaan sepatu yang mempunyai tagline Just Do It. Kemudian juga perusahaan otomotif terkenal menutup pabriknya di Purwakarta. Tapi dengan kualitas tinggi dan kepuasan pelanggan, PT Yakult Indonesia Persada tetap survive, bahkan masih bisa menaikkan standar gaji karyawan serta tetap memberikan THR. Boleh tepuk tangannya? Semoga terus maju dan berkembang PT Yakult Indonesia Persada yang kita cintai ini. Akhir kata, sekali lagi dengan kerendahan hati kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tulus serta permohonan maaf yang setinggi-tingginya selama bergabung terdapat sikap dan perkataan yang kurang berkenan. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya mohon pamit. Terima kasih. Gamono! Terima kasih kepada Bapak Idon. Selanjutnya kepada Bapak Idon dari dan hormat rekan direksi manajemen dan rekan-rekan supervisor. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat bangga bekerja di PT Yakult Indonesia Persada sejak awal bergabung tahun 93. Ya. Saat itu saya tidak punya apa-apa. Dan setelah itu saya bekerja, saya menikah dan masuk. Dulu saya jadi salesman. Komunikasi saya sangat tinggi. Sekarang saya bisa berkomunikasi dengan baik. Saya begitu bangga dengan Yakult. Lagi perkembangannya jauh melampaui seperti yang kita harapkan. Karena kesempatannya masih luas. Tidak hanya Indonesia bagian barat dan tengah saja, bagian timur juga membuka kesempatan untuk masa depan. Yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Karena sebagai manusia, saya juga banyak kekurangan. Dan selepas ini,
setelah Purna Bakti, saya tetap minum Yakult. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Idam. Selanjutnya, kesan dari Bapak Masudi dari cabang Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati jajaran manajemen, yang saya hormati jajaran direksi, yang hormati kemudian jajaran manajemen yang saya hormati. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PT Yakult Indonesia Persada. Saya sejak tahun 91 sampai sekarang masih bisa bekerja di PT Yakult Indonesia Persada. Kemudian saya bangga dengan PT Yakult Indonesia Persada bahwa pertama sulitnya bagaimana cara memasarkan Yakult. Dan sampai sekarang alhamdulillah Yakult sudah dicari setiap orang ingin membuat kesehatan dari masing-masing orang. Kemudian hal-hal yang tidak bisa saya lupakan, terutama pelajaran yang sangat berharga terhadap PT Yakult, yaitu kedisiplinan, kejujuran, kemudian bekerja keras, sehingga sebagai motivasi ke depan saya akan bekerja sesuai dengan apa yang pernah pelajaran saya dapat di Yakult. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Antonius Nababan yang selalu membimbing dan mengarahkan mengingat bagaimana untuk bekerja dan bagaimana cara bekerja belajar dengan baik. Memang ada satu kenangan yang tidak saya lupakan waktu beliau join di Delanggu, bagaimana beliau melihat kondisi showcase yang kotor, showcase dibongkar, kemudian dibersihkan satu-satu. Pertama beliau menyampaikan, ada OP enggak? Kemudian waktu itu ada Pak, saya nggak berpikir kalau beliau melihat kondisi showcase kotor harus dibuka satu-satu sampai itu. Itulah pelajaran pertama kali saya melihat bahwa itu cara mengontrol produk yang harus berkualitas dan menarik di masyarakat. Ya, itu yang kenangan yang tidak saya lupakan. Terima kasih Pak Anton, pelajaran-pelajaran yang saya dapat sama itu. Oke. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Ardianto yang selama ini selalu membimbing dan mengarahkan kepada saya, yang selalu tidak bosan-bosannya. Kemudian banyak kenangan yang saya dapat dari Pak Tony waktu bersama-sama di cabang Klaten pada saat krisis tahun 98. Kita tiap hari libur datang ke keramaian di mana sama-sama jualan di sana. Itulah satu hal yang sangat positif bagaimana mempertahankan kondisi pada saat krisis. Terima kasih Pak Tony untuk membimbing dan belajarnya. Kemudian terima kasih pada teman-teman semua, teman-teman yang bandara hadirin yang sudah luangkan waktunya dan bisa dan bersama dan memberi support pada saya yang selama ini. Itu yang saya sampaikan. Kemudian tanggapan saya, semoga PT Yakult Indonesia akan maju terus di masa mendatang. Saya banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejelapan yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih pada PT Yakult Indonesia Persada sehingga yang dapat bisa menghasilkan dan memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Dan terima kasih. Gambaru. Terima kasih Bapak Masudi. Selanjutnya, kesan-kesan buat kami persilakan. Berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Patut bersyukur kita semua yang ada saat ini karena masih keluarga dapat menjadi untuk bersama dari bersama kami. Keluarga keluarga ini lama selesai penurunan suara, saya tidak kontrol kondisi
saya dapatkan besok karena saya sudah menatap umur beliau. Dan kenyataannya pada pagi harinya setelah saya jadi dipanggil oleh Full Master Bapak Santoso pada waktu itu untuk menghadap beliau di ruangan. Dan saya pun menuju ke ruangan beliau, mengetuk pintu beliau dan mengucapkan selamat pagi Pak. Beliau berkata, kamu Muhammad Jadi? Betul Pak. Bagaimana menurut kamu? Apa yang saya rusak? Saya sebelah kanan. Pada saat itu saya mulai buat masalah bukan dalam kerjaan tapi di rumah. Saya mengambil keputusan yang tepat karena tidak berpikir panjang sampai saya tidak masuk kerja selama 1 minggu tanpa ada berita, sampai saya mendapatkan surat panggilan dari Bapak Huda Arifin pada saat itu saudara. Dan saya sudah pulang tekad saya pada saat itu untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Saya juga sudah puas sudah mengundurkan dirinya. Kemudian saya menghadap Bapak Samuel yang pada saat itu adalah profesor ayah saya di Jakarta. Dan Bapak Samuel aku menghadapkan saya ke Bapak Antonius Bapak. Apa yang saya dapatkan pada saat saya menghadap beliau adalah nasihat. Selama 2 jam saya didengarkan oleh beliau. Apa yang saya sudah putuskan untuk mengundurkan diri perusahaan itu adalah keputusan yang salah karena saya buat pada saat kondisinya sedang emosi. Jadi apapun hasilnya keputusan pada saat emosi itu dan beliau menerima surat pengunduran diri saya, tapi ditaruh di bawah file beliau yang paling bawah. Saya diberi kesempatan berpikir 2 hari untuk berpikir secara tinggi. Tidak benarkah keputusan yang saya lakukan pada saat itu. Jadi nasihat-nasihat beliau pada saat itu sampai saat ini pun masih teringat. Jadi saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada Pak Antonius yang sudah membuka mata hati saya sehingga alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kontribusi saya di perusahaan ini sampai saya memasuki purna. Jadi terima kasih pada Pak Antonius. Tapi itu karena beliau walaupun saya tidak ucapkan banyak hal yang telah Bapak berikan bagi perusahaan ini saja tidak cukup untuk membalasnya. Maka acara selanjutnya penyerahan cendramata secara simbolik oleh Bapak Pausuci kepada Bapak Firdaus untuk di kantor pusat, dan secara bersamaan dilakukan penyerahan cendramata di cabang Bapak Agam kepada Bapak Idon cendramata. Silakan Bapak. Selanjutnya foto. Nah.
Kepada Bapak Koji, dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada Bapak Firdaus, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada bapak-bapak untuk yang di cabang, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan pelepasan. Selamat sore semuanya. Pakai dulu maskernya ya. Biar nggak hilang ganteng. Selamat sore Sukabumi, Pak Yadi. Sore Pak. Selamat sore Semarang, Pak Masudi. Selamat sore Pak Tom. Selamat sore Purwokerto, Pak Idon. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi umur yang panjang hingga bisa melakukan kegiatan pelepasan bapak-bapak para supervisor kepala cabang pada hari ini tanggal 30 Juli 2020. Memang seperti tadi yang disampaikan Pak Kawaguchi, seharusnya kita bisa bertemu, tapi mohon maaf karena pandemi tidak bisa kita hindarin, maka kita harus lakukan beberapa tempat secara virtual. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah selesai purna tugas dan masuk ke usia pensiun dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada beberapa waktu yang lalu saya sedikit khawatir dengan Pak Yadi karena waktu di Bojonegoro kayaknya sakit lah. Tapi udah nggak asam urat lagi barangkali ya Pak ya. Pak Yadi asam urat udah sembuh Pak. Sembuh ya. Yang belum sembuh merokoknya barangkali ya. Iya. Perusahaan hingga menjadi seperti saat ini. Itu kelihatan di cabang-cabang yang Bapak urus, dari 3 rute menjadi 4, menjadi 5 dan segala macam. Seperti yang Bapak lakukan di Garut oleh Pak Idon, karyawannya bisa menjadi para kepala cabang. Banyak dari cabang Tasik waktu itu yang menjadi supervisor. Itu bisa memberikan perusahaan berkembang seperti saat ini. Untuk itu perusahaan mengucapkan terima kasih banyak karena telah menciptakan perusahaan yang mampu bertahan di masa krisis tahun 98, masa krisis tahun 2007, dan bisa berkembang menjadi tempat pekerjaan 6.300 karyawan. Bila mengingat masa-masa yang sudah dilalui tahun 92, 91 Pak Masudi di Semarang, 92 Pak Idon di Bandung, Pak Firdaus di Jakarta UIC, Pak Yadi di Jakarta UIC. Anda adalah orang-orang yang sangat tangguh Pak. Saya masih jelas mengingat Pak Firdaus terutama waktu itu tugas di Serang. Kalau sudah masuk masa puasa itu harus loading malam hari, berangkat lagi langsung sampai di penginapan jam 1 sampai jam 2. Dan itu bukan hanya satu kali saja, tapi setiap ada momen-momen penting. Demikian juga Pak Masudi waktu tugas di Semarang, masih di Surabaya barangkali atau Jalan Cipta ya Pak ya. Nah itu juga dilakukan untuk delivery sampai ke Solo, bawa barang juga sampai ke Yogyakarta waktu itu, berangkat malam hari untuk bisa melayani pelanggan. Dan secara pribadi saya merasa bangga dengan bapak-bapak semua. Bahkan karena kebanggaan saya bisa mengenal Pak Yadi. Saya sebutkan bukan Pak Muhammad Yadi, tapi Yadi Pelor. Masih ya Pak Yadi ya? Masih ya. Pak Firdaus, saya nggak panggil namanya Pak Firdaus, kami ciptakan namanya Freddy. Dan itu sampai hari ini saya masih pakai. Setiap saya manggil beliau nggak pernah Pak Firdaus, selalu Fred. Dan Pak Idon Rosmandono, teman saya bertukar pikiran tentang politik, mudah-mudahan nanti jadi legislatif setelah pensiun kedua Pak ya. Masih ada kok. Untuk anggota DPR nggak ada batas umur Pak. Ya. Terus Pak Masudi yang detik-detik terakhir baru bisa mencapai ketujuan jadi supervisor, sebelumnya nggak mau, nolak jadi supervisor.
Terima kasih Pak. Semoga setelah hari ini bapak-bapak berempat itu bisa tetap sehat dan masih bisa berkontribusi buat keluarga demi masa tua yang sedang dijalani. Jadi pada waktu bapak-bapak menjadi sales force melupakan istri demi toko, maka sekarang setelah tua ingatlah istri dan cucunya, jangan istri tetangga. Dan jangan lupa tetap menjadi bagian keluarga Yakult. Jadi kalau bapak-bapak sudah keluar, saya tahu banyak grup mantan orang Yakult. Nah itu, jadi mantan juga nggak apa-apa, tapi sudah menjadi kontributor. Mohon sampaikan salam dan rasa hormat kami buat istri dan keluarga bapak-bapak sekalian yang selama ini mendukung kerja dan tanggung jawab bapak-bapak semua. Karena saya percaya bapak-bapak tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh istri. Dan pada waktu itu saya mengerti bagaimana Anda meninggalkan istri dan anak demi bekerja. Semoga seisi keluarga, anak cucu bapak-bapak sekalian selalu minum Yakult untuk kesehatan dan bisa mengikuti orang tuanya dalam keadaan sehat sampai di masa pensiun. Dan untuk kegiatan yang sudah Bapak lakukan, takeover yang sudah dilakukan, mohon para penerusnya bisa menjaga konsistensi kerja yang ada, baik di Sukabumi Pak Charles, di Jakarta 2 dengan Pak Dian Tenggara, di Purwokerto dengan Pak Agam, di Semarang dengan Pak Iqbal. Jadi mohon para penerusnya Pak untuk melihat beliau-beliau ini yang menjadi tokoh bisa mengembangkan perusahaan, Anda juga harus bisa lebih. Khususnya Pak Agam bisa belajar banyak dari Pak Ilun bagaimana ngomong anak-anaknya rada-rada sedikit butuh perhatian. Ya, dengan kondisi hari ini yang kita bisa lalui dan kondisi dalam pandemi yang tidak membahagiakan karena keterbatasan, maka dengan ini perusahaan PT Yakult Indonesia Persada dengan bangga melepaskan dan mengikhlaskan bapak-bapak kembali kepada rumah tangganya, menjalani purnabakti masa tua untuk tetap bisa berbahagia dengan keluarga. Dengan demikian, pelepasan buat bapak-bapak atas nama perusahaan dengan ini secara resmi dilakukan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Mohon. Demikian rangkaian acara pelepasan serupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam ucapan. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu untuk foto bersama.